Oke, karena sudah 5 yang masuk ya, saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, saya share screen dulu. Nanti kalau sudah muncul tolong bilang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul slide? Belum, Pak. Belum, ditunggu dulu ya. Mungkin masih lemot jaringannya. Sudah, Pak. Terima Oh, kasih. sudah. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang disiplin ilmu pendidikan dalam perspektif filsafat ilmu ya. Tadi Rachel sekolah. Oke, jadi untuk ini sebenarnya mengaitkan dengan materi-materi yang pertama ya. Kita berbicara tentang aksiologi, epistemologi, itu ya. Jadi ini kita membawa ini sebagai refleksi ya dari aliran-aliran yang sudah kita pelajari ya. Ini kita kembali lagi menengok ilmu pendidikan itu ketika dipandang dari kajian filsafat ilmu itu adalah sebuah disiplin ilmiah ya. Jadi pendidikan di sini tidak sekadar sebagai ilmu tetapi sebagai ruang, sebagai media untuk menyampaikan atau mendidik manusia agar menjadi lebih arif dan bijaksana. Jadi ilmu pendidikan dalam konsep filsafat ilmu itu dipandang seperti itu. Jadi melalui pendidikan ya seseorang dibangun mentalnya, dibangun psikologinya seperti itu. Jadi tidak sekadar untuk mendapatkan ilmu tetapi juga untuk mendapatkan mental yang lebih baik. Nah, melalui ilmu pendidikan itu, kita juga akan menemukan kajian-kajian ilmiah, ya, yang dilakukan di dalam ranah disiplin pendidikan. Nah, kalau dibawa ke dalam prodi kita, maka nanti akan ada 3 disiplin kajian, kajian tentang kependidikan, kemudian kajian tentang kebahasaan, dan yang satu lagi kajian tentang kesusastraan. Jadi kajian-kajian lengkapnya ada di sana. Yang pada intinya ketika itu ditarik kembali, ya, benang merahnya itu adalah berbicara soal manusia. Jadi objeknya adalah manusia. Jadi ruang lingkup pendidikan itu mendidik manusia. Ranah penelitiannya itu yang diteliti objeknya adalah manusia. Jadi bagaimana goalnya ketika pendidikan dipandang dari filsafat ilmu, bagaimana menciptakan aspek-aspek pendidikan yang humanis seperti itu ya. Jadi bagaimana menciptakan para pendidik-pendidik yang humanis, yang bisa menghargai manusia. Karena apa? Karena dunia pendidikan ini kita berhadapan dengan manusia, ya. Seperti itu. Ketika nanti salah mendidik, mentalnya akan menjadi mental yang tidak baik. Nah, ini cikal bakal dari sikap-sikap setelah nanti keluar dari wilayah pendidikan. Jadi, di sini adalah pondasi awalnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, slide-nya sudah berubah belum ya di kalian? Sudah, Pak. Gimana? Sudah? Oke, sudah. Oke. Takutnya nanti
Kalian tidak bisa mengikuti slide-nya, saya hanya mendengarkan suara saya. Oke, di sini ketika kita masuk ke ranah kajian, disiplin pendidikan, itu kita punya objek kajian yang jelas. Ya, objek kajiannya yakni manusia. Ya. Kalau kita meneliti wilayah pendidikan, objeknya juga manusia. Ketika kita masuk ke disiplin kebahasaan, yang kita teliti adalah bahasa yang digunakan oleh manusia. Kemudian kesusastraan itu adalah karya-karya sastra yang di dalamnya semua berbicara tentang manusia. Ya, walaupun ada di salah satu prosa itu yang namanya fabel, ya, cerita binatang. Nah, tetapi di dalam cerita itu tetap ada elemen manusia di sana, ya. Nah, ini kenapa disebut objeknya ini objek manusia. Nah, kemudian ketika dalam sebuah penelitian kita itu ada yang namanya metode dan sistematika keilmuannya. Nah, ini tidak jauh berbeda dari ranah-ranah disiplin keilmuan yang lainnya, ya. Ini hampir sama semuanya, ya. Jadi metodologi ada kualitatif, ada kuantitatif, dan juga ada campuran. Campuran itu mixed method, ya. Jadi ada kualitatif dan juga ada kuantitatif. Dalam penelitian itu ada dua metode ini sehingga disebut metode campuran atau mixed method, ya. Nah, itu nanti kalian akan mempelajari metode penelitian di semester-semester mungkin semester 5 gitu ya. Tapi sekarang ini sebagai wacana, sebagai pengetahuan dasar. Ya, apa sih metode penelitian? Seperti itu. Nah, di dalam metode penelitian itu ada yang namanya objek. Ya, tadi saya sudah membukakan kalau objek materialnya ini adalah manusia yang ada di dalam proses pendidikan itu, ya. Jadi guru itu manusia, murid itu manusia, kemudian ada elemen lagi di dalam pendidikan itu ada tenaga kependidikan itu juga manusia, ya. Ini adalah satu lingkup di mana semua isinya itu adalah manusia untuk menjalankan sebuah sistem. Nah, sedangkan objek formalnya itu adalah proses dan tujuan pendidikan. Nah, ini ketika kita bicara soal metodologi, khususnya ketika kita mengarah ke objek kajian, objek dalam ilmu pendidikan itu objek materialnya adalah manusia dalam proses pendidikan, kemudian objek formalnya adalah proses dan tujuan pendidikan. Lah, ini biasanya masuk pada visi dan misi. Kalau di sekolah ya berarti visi misi sekolah, kalau di perguruan tinggi yakni visi misi universitas, nanti diturunkan lagi ada visi misi fakultas dan ada visi misi prodi. Jadi di situ. Nah, proses dan tujuannya masuk ke dalam visi misi di situ ya. Nah, untuk membongkar atau mengetahui itulah tidak banyak yang tahu wilayah ini adalah wilayah-wilayah teknis, ya. Ini mungkin tidak disampaikan ke mahasiswa kalau di perguruan tinggi, kalau di sekolah juga tidak akan disampaikan ke siswa. Nah, tetapi beberapa lembaga pendidikan ini sudah mencetak visi dan misi atau tujuan atau proses pendidikan itu di banner kemudian ditempel-tempel di pojok-pojok tertentu atau di ruang-ruang tertentu, ya, karena biar orang-orang yang ada di ranah atau di satuan pendidikan itu mengetahuinya, ya. Jadi tidak disampaikan secara langsung seperti guru menyampaikan materi, seperti dosen menyampaikan materi. Jadi seperti itu untuk objek ilmu pendidikan. Nah, kalau kita bicara soal filsafat ilmu, maka kita bedah lagi versi ontologinya ilmu pendidikan itu seperti apa. Jadi, hakikat manusia sebagai makhluk didik, ya. Jadi yang dilihat ini adalah manusianya. Sedangkan kita menata yang namanya ini manusia itu tidak gampang, ya. Nah, makanya akan selalu ada yang melanggar, ada yang tertib, ya.
itu pasti ada. Ini fungsinya ketika memahami manusia sebagai makhluk didik, ya. Anak yang nakal gitu ya, itu tidak bisa terus disikapi bahwa dia selalu nakal. Karena apa? Karena ada sisi baik, ada tindakan baik di dalam dirinya. Jadi tidak bisa dipukul secara rata. Jadi bagaimana memandangnya? Memandangnya adalah dia sebagai manusia, harus diperlakukan sebagai manusia. Ketika salah, maka diberi tindakan untuk sebuah kesalahan. Ketika baik, ya diperlakukan sebagai mana mestinya. Nah, kemudian ontologi ilmu pendidikan juga bicara soal marwah pendidikannya. Jadi hakikat pendidikannya. Jadi di sini tidak boleh melupakan hakikat pendidikan ini adalah membentuk spirit ya, membentuk mental. Lah, ini nggak boleh dilupakan. Tidak hanya sekadar mengajar saja. Jadi kalau kalian nanti mengajar jadi guru bahasa Indonesia, jangan terlalu fokus kepada materi saja. Ya, ini yang akhir-akhir ini kita cukup perlu mengkhawatirkan, di mana di media sosial banyak bertebaran ada murid gitu yang melakukan tindakan yang tidak semestinya dan guru ada di sebelahnya. Wacana ini sedang marak di media sosial. Nah, ketika kita bicara ontologi ilmu pendidikan, ini sudah melenceng dari marwah pendidikan atau hakikat pendidikan itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau ketakutan-ketakutan terkait apa namanya hal itu, jadi kita mengembalikan kepada agama kita di mana di Islam itu cara memperingatkan itu kan ada tiga, ya, secara tindakan, secara lisan. Nah, kalau tindakan dan lisan ini sudah tidak mampu, maka melalui doa. Ya, seperti itu. Jadi, hakikat pendidikan kita kembalikan lagi. Kalau ketakutan di media sosial yang beredar seperti itu, maka kita bisa kembali ke dalam anjuran Islam, yakni ada tiga ini ketika kita memperingatkan. Ya, tindakan, lisan, kemudian dalam doa. Ya, yang paling terakhir tentunya sebagai seorang pendidik ini melalui doa. Ketika ada murid yang ditegur secara lisan nggak bisa, ditegur secara fisik juga nggak bisa, ya sudah berarti guru di rumah tinggal mendoakan di dalam setiap waktu untuk mendoakan muridnya ini agar mendapatkan hidayah sehingga dia bisa menemukan titik terang dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan secara terus-menerus. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kekhawatiran di media sosial yang seperti itu ya, kan itu sekarang ini menjadi marak ya. Meme atau video-video semacam itu ya. Akhir-akhir ini sih sudah nggak begitu FYP ya, karena terkubur dengan isu-isu yang lain ya. Meta meta media sosial itu tidak akan bertahan lama gitu ya. Jadi itu muncul hilang, muncul hilang seperti itu. Dan alhamdulillah untuk video-video yang ataupun foto yang mengangkat fenomena itu tidak bertahan lama. Mengapa? Karena kalau itu bertahan lama itu akan bisa merusak marwah pendidikan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke arah epistemologi ilmu pendidikan itu sendiri. Jadi secara epistemologi itu yang pertama adalah sumber pengetahuannya. Ya, sumber pengetahuan itu tentu harus benar-benar bisa dibuktikan. Ya, jadi kalau sumber keilmuan berarti ini yang diajarkan ini merujuk kemana. Makanya ketika kalian membuat makalah, ya, nanti di bagian belakang ada yang namanya daftar pustaka atau daftar acuan, ya, atau sumber rujukan, ya. Jadi penyusunan makalah ini mengacu kemana? Nah, itu di daftar pustaka. Itu kan kalau membuat makalah, membuat artikel, ya, atau membuat tulisan-tulisan ilmiah, itu harus ada sumber pengetahuannya. Kalau di dalam badan teks itu kan nanti ada nama dan tahun,
gitu ya, buka kurung gitu ya, nama dan tahun yang nanti akan merujuk ke daftar pustaka. Nah, itu nanti hak kalian untuk mempermudah itu nanti kalian perlu menggunakan apa yang namanya aplikasi Mendeley ya. Ini sudah kenal dengan Mendeley atau belum ya kelas ini ya? Atau sudah ada dosen-dosen lain yang sudah menyinggung aplikasi Mendeley? Sudah, Pak. Sudah diinstal ya di Sudah, laptopnya. Pak. Sudah, alhamdulillah ya. Ah, Sudah bisa mengoperasikan Mendeley. Alhamdulillah, sudah, Pak. Mm-mm. Saya masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Oke, nanti akan saya beri contoh ya di akhir ya, di akhir aja nih saya sampaikan dulu nanti materinya biar nanti tidak terlalu molor. Untuk materi baru nanti diingatkan, barangkali saya lupa karena masih ada yang belum bisa mengaplikasikan Mendeley untuk nanti di penerapan aplikasinya untuk sumber pengetahuan ya. Selanjutnya, epistemologi ilmu pendidikan yang kedua ini adalah metode ilmiah pendidikan. Ini seperti yang saya sebut tadi di ontologi, bagaimana metode-metode itu agar sah di dalam dunia kependidikan, maka kita perlu yang namanya metode penelitian atau metode ilmiahnya. Ya, tuh. Nah, ini tidak lepas dari metode itu kan bagaimana cara kita melakukan, ya. Jadi kalau mengajar itu kan juga ada metode ilmiahnya. Jadi seorang guru nanti sebelum mengajar itu harus membuat yang namanya perangkat pembelajaran. Dosen juga sama seperti itu. Jadi rencana pembelajaran atau RPP itu harus disusun, kemudian ada RPS gitu ya. Kemudian asesmen pembelajarannya, kemudian nanti penilaian soal dan sampai akhirnya bagaimana proses pembelajaran dalam satu semester itu bisa terukur, bisa dinilai. Itu dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini adalah metode ilmiahnya. Nah, kemudian dalam proses nanti pembelajaran selama satu semester, ya, apa kurang lebihnya itu diperbaiki untuk semester selanjutnya atau tahun depannya. Terus seperti itu, sehingga nanti akan menemukan metode ilmiah mengajar yang paling sesuai dengan kondisi peserta didik. Ya, ini yang sering kali terjadi, misalnya sudah dirancang pembelajaran seperti ini sebelum pembelajaran, gitu ya. Kemudian masuk ke kelas loh, ternyata kondisi kelas tidak memungkinkan anak-anaknya dengan metode pembelajaran ini. Lah, guru ya harus langsung inisiatif mengubah cara. Kenapa? Kelas ini nggak bisa. Kelas yang satunya bisa, misalnya kalian sebagai guru nanti mengajar bahasa Indonesia dapat 8 kelas gitu ya. Ternyata yang 5 kelas itu bisa menerapkan rancangan pendidikan yang sudah disusun. Nah, yang 3 ini tidak bisa. Ya, maka untuk 3 kelas ini kalian harus mengubah metode pembelajarannya. Nah, nanti maka di save as rancangan pembelajarannya itu diubah. Nah, untuk kelas ini ternyata ada studi kasus yang berbeda. Nah, itu studi kasus yang berbeda itu nanti bisa dicatat dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa menuliskan itu dalam bentuk artikel, ya, artikel ilmiah yang nanti kalian publikasikan. Ya, memang untuk di dunia guru kadang menulis artikel ilmiah itu tidak menjadi sebuah keharusan. Tetapi orang yang aktif di dalam menulis artikel saat menjadi guru ini akan menjadi soft skill atau meningkatkan grade guru tersebut. Ya, kalau di dunia dosen gitu ya, itu hampir setiap semester menulis artikel publikasi penelitian ya. Tapi kalau di guru itu tidak begitu, fokusnya tidak mengarah ke sana, tetapi wilayah ke pengajaran saja kalau guru. Nah, tetapi ketika kalian nanti bisa menerapkan ini saat mengajar, ketemu 3 kasus ini dan kalian perlu mencatatnya dan hasil catatan itu menjadi data ya.
objek untuk tulisan ilmiah kalian. Nanti akan kalian publikasikan. Nah, terus seperti itu ketika satu kali punya satu artikel nanti kalian menulis 20 kali itu dikumpulkan kemudian disunting bisa menjadi satu buku. Ya, misalnya dalam 1 bulan satu artikel, kemudian 1 tahun berarti 2 tahun punya 24 artikel, ya, punya satu buku selama 2 tahun. Ini sambil lalu sambil mengajar. Ini namanya menata produktivitas. Ketika ada program atau kebijakan guru menulis itu nggak bingung. Jadi nggak asal-asalan, nggak awur-awuran gitu ya. Mengapa? Karena saya menemukan beberapa kali saya diundang untuk menjadi pembicara atau pembedah buku, para guru itu semacam kayak gugur tugas. Gitu kadang mau saya ulas tajam itu beliau, saya akhirnya sisi humanis yang keluar. Mau saya bedah secara tajam, beliau ini seorang guru yang harus berjuang kadang. Kalau yang muda sih langsung saya bedah ya, saya bedah dengan kritis gitu ya. Tapi kalau kebetulan beliau sudah sepuh gini, wah ini nggak bisa. Nanti bisa membuat down beliaunya. Sedangkan jasa beliau di pengajaran ini bisa menata banyak peserta didik dan lain sebagainya. Kalau beliau down ini kan gawat. Nah hal-hal seperti itu tidak saya lakukan secara keras ya. Di saya memberi secara halus masukan-masukannya, kritikan-kritikannya, jadi semacam itu. Kemudian untuk metode keilmuan pendidikan seperti yang saya singgung tadi gitu ya, kualitatif, kuantitatif dan campuran. Campuran ini ada kualitatif dan kuantitatif di sini. Ini yang sering ya, yang sering dipakai dalam penelitian walaupun nanti untuk mengupgrade lagi itu ada penelitian pengembangan atau yang namanya R&D. Ya, tetapi untuk tahap dasar untuk S1 cukup ini saja ya. Kualitatif dan kuantitatif campuran pun jarang ya untuk S1 ya. Karena campuran ini tentunya satu penelitian kualitatif itu sudah cukup memakan energi ya. Apalagi digabungkan kualitatif dan kuantitatif. Jadi metode campuran untuk S1 tidak banyak digunakan. Ya, ini mulai muncul di S2. Kemudian R&D biasanya muncul di awal-awal S3. Itu sudah mulai dimunculkan R&D, penelitian R&D. Ya, jadi kan kayak gitu. Ini sekadar tahu saja untuk metode keilmuannya nanti kalian akan memperdalam lagi di metode penelitian, mata kuliah di metode penelitian. Selanjutnya di aksiologi ilmu pendidikan. Ya, di aksiologinya apa sih ilmu pendidikan itu? Ya, tentunya goalnya, tujuannya ini adalah nilai etika dan moral. Jadi kalau orang pendidikannya tinggi, anak pendidikannya tinggi tapi tidak minus etika atau minus moral, ya ini berarti pendidikan ini gagal. Ya, jadi pendidikannya gagal. Sama halnya dengan tujuan kemanusiaan. Jadi orang yang pendidikan tinggi tetapi sikap kemanusiaannya rendah, lah ini berarti gagal. Nah, kalau melihat kondisi saat ini gitu ya, alhamdulillahnya ketika saya menganalisa ya, nilai etika dan moral masih ada ya di masyarakat kita, tetapi tujuan kemanusiaan ini yang sudah mulai terkikis. Ya, tujuan kemanusiaannya ini yang sudah mulai terkikis. Jadi banyak orang-orang yang mengambil bukan haknya. Ini kan sudah melanggar etika kemanusiaan gitu ya. Korupsi, kolusi, nepotisme, ya. Ini yang sudah tidak bisa dibangun. Ya, kalau saya menemukan fenomena saat ini gitu ya. Tapi alhamdulillahnya nilai etika dan moral masih terjaga. Jadi ini goal yang harus kita perjuangkan ke depan, bagaimana tujuan kemanusiaan ini juga eh, muncul di anak didik kita, di peserta didik kita, seperti itu. Ini tujuan kemanusiaan. Jadi tidak sekadar menata etika dan moral, tetapi juga tujuan kemanusiaan harus kita
kuatkan pondasi itu. Karena apa? Pondasi itu tertanam di wilayah pendidikan, ya, pondasinya. Nah, lalu ketika relasi dengan ilmu lain, ilmu pendidikan, seperti halnya ketika saya menyampaikan di teori sastra gitu ya, ya, ini ada kaitan-kaitan erat seperti yang hari ini kita bahas ilmu pendidikan dengan apa filsafat. Dan nanti ilmu pendidikan dengan ilmu sosiologi, kemudian ada ilmu psikologi gitu ya. Kalau kita melihat ke sekolah gitu ya, yang ada ya ilmu-ilmu yang ada di sekolah misalnya di SMP atau SMA ya yang mulai beragam itu ya. Kalau SD, MI, TK, PAUD saat ini kan semua satu ya, semua satu. Nah, kalau di SMP nanti ada PAI, Pendidikan Agama Islam berarti ilmu pendidikan dengan agama Islam. Kemudian ilmu pengetahuan alam yang nanti akan dipecah menjadi fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain. Selain yang saya sebutkan sebagai contoh psikologi dan sosiologi. Psikologi juga ada di sekolah kan ya untuk di SMA, sosiologi juga ada, geografi ya. Dan ilmu-ilmu yang kalian lihat di sekolah itu adalah gabungan atau relasi antara ilmu pendidikan dengan ilmu lain. Bisa difahami ya sampai tahapan ini ya. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Mbak. sekarang implikasi praktisnya ya. Jadi nanti kalian ketika mengajar ya, kalian harus sering-sering melakukan refleksi diri. Bagaimana sih saya mengajar ini? Ya, di kelas ini seperti apa? Di kelas yang lain seperti apa? Kalian harus terus melakukan refleksi. Ya, sehingga nanti akan ketemu, oh, anak model seperti ini, nanti penyikapannya begini, sehingga saya perlu membuat rencana pembelajaran seperti ini, RPP-nya harus saya buat seperti ini, terus harus melakukan refleksi begitu. Ya, ini terkait mengajar, kemudian terkait mendidik moral dan etika itu, lah ini kita lihat, oh anak nakal, kemudian anak rajin, anak malas, anak ngantuan, itu kita beri sikap yang seperti apa? Dicoba memberi teguran begini, cara begini, itu sambil dicatat, ya. Pentingnya kita mencatat agar nanti kita nggak lupa, ya. Buku catatan nanti kalian ketika sudah menjadi guru, kalian harus punya buku catatan itu dan itu nanti untuk dilihat. Oh, anak ini kemarin saya beri sikap begini atau perlakuan begini. Oh, ternyata nggak ada efek. Nah, dicoba cara yang lain, cara yang lain. Sehingga nanti akan ketemu metode-metode yang lebih tepat dan itu akan memperkaya kalian. Nah, itulah pentingnya kalian melakukan refleksi diri. Ya, sehingga kalau kalian sering melakukan poin ini, otomatis poin yang kedua, pendidikan yang telah kalian lakukan, kalian berikan itu otomatis menjadi pendidikan yang humanis. Ya, tidak kaku, tidak saklek. Ya, ini ini yang penting ya. Karena apa? Guru-guru yang saklek, guru-guru yang terlalu sistemis, nah itu biasanya nggak disukai. Ya, karena terlalu saklek gitu ya. Maka kalau kamu sering refleksi, otomatis cara mengajar kalian nanti akan menjadi cara yang humanis. Kalau kalian bisa mengajar dengan humanis, maka akan disukai murid-muridnya. Seperti itu, ya. Jadi ini yang perlu untuk kalian lakukan secara terus-menerus sehingga untuk karena zoomnya tinggal 10 menit, alhamdulillah ini sudah selesai untuk penutup ya. Sehingga apa? Untuk kita tarik benang merah, filsafat ilmu ini bisa memperkuat pondasi dan juga tujuan dari pendidikan. Seperti itu. Bisa difahami atau ada yang ditanyakan apa yang telah saya sampaikan tadi? Mungkin terlalu cepat, mungkin butuh penjelasan atau contoh-contoh yang lain. Silakan saya beri waktu. Izin itu ya, Pak, menanggapi jenengan ya, Pak. Nggih, monggo. Berarti ini pada materi ini tuh intinya hakikatnya itu
upaya untuk memanusiakan manusia ya, Pak, di dalam proses mendidik gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu Mbak Bebi. Kita di wilayah pendidikan harus melihat itu. Ya terkadang, ya terkadang. Bahkan ketika saat ini di tempat kerja saya atau di Universitas Islam Majapahit, sistem terlalu kaku itu mematikan itu. Banyak saya lihat itu sistem-sistem membuat orang-orang itu terlalu kaku. Kayak gitu ya. Nah, ini kita akan bertemu bersinggungan kebetulan ini yang sudah mempraktekkan ini di wilayah kerja ini Mbak siapa namanya? Yang di Puri? Mbak Vita. Kita, Pak. Mbak Vita. Lah, ini kan Mbak Vita ini sudah mempraktikkan itu. Kadang aturan-aturan itu membunuh sifat humanistiknya di wilayah pendidikan. Ya, ada aturan begini, ada aturan begitu. Nah, peraturan-peraturan itu niatnya ingin menciptakan humanistik, terkadang malah berputar terbalik, malah mematikan sisi humanistik. Ya, itu sering kali terjadi. Ya, nah ini yang perlu kita telaah, perlu kita eh, berikan perlakuan sesuai dengan nurani masing-masing. Lah ini tidak bisa dipaksakan ya soal ini. Kadang ada orang yang cenderung saya cari safe aja lah, saya cari aman saja lah. Karena aturan ini ngomong begini, padahal ini mematikan sisi kemanusiaan. Sehingga banyak orang, oh ya wis aturan ini saya diam. Padahal ini sebenarnya harus Iya. dilawan. Iya. Malah nanti jadi itu, Pak, sama kepala sekolahnya. Nah iya makanya itu kan kadang ada nggak cocok sisi humanisnya. Ini nggak cocok ini Iya, sebenarnya. Tapi mungkin gerundel di belakang. nah ya kan seperti itu. Tetapi dalam satu lembaga itu pasti akan ada orang satu atau dua yang bisa melawan atau bersuara. Itu pasti ada. Sebenarnya semuanya itu punya suara yang sama, tetapi tidak berani menyuarakan. Makanya untuk membuktikan itu Mbak Vita kan tinggal membuka telinga. Nek rasan-rasan, oh berarti ternyata sama. Semua orang merasakan, hanya saja nggak berani menyampaikan. Iya. Nah itu, itu karena memang tidak semuanya orang itu eh, berani menciptakan perlawanan atau melakukan apalah. Ya kembali lagi kita tarik ke metode di Islam tadi, fisik. Lisan, kalau ini memang nggak mampu ya berdoa. Berarti banyak orang-orang ya semoga yang diam-diam itu tidak lupa terus berdoa agar kebijakan itu berubah menjadi lebih baik. Lah itu. Jadi ini dikembalikan lagi ke situ. Seperti itu Mbak Bebi dan yang lainnya. Kalian akan Oh, belajar secara langsung di tempat kerja nanti. baik, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, saya singgung Mendeley. Kalau tidak ada. Ya, Pak, langsung Mendeles saja. Oke. Pak, izin bertanya untuk besok tetap Zoom ya, Pak, kita, Pak? Mohon doanya kalau fisik saya sudah enak, nanti saya berangkat. Ya, karena besok itu saya lebih full dari pagi sampai sore. Kemarin itu Baik, Pak. saya coba untuk masuk ya, tapi jam 3 itu badan saya lemas. Jam 3. Akhirnya ya sudah sih ini istirahat dari ini. Saya Oke, bukakan semoga Mendeley. sembuh, Pak. Ya, terima kasih. Oke, jadi langkah pertamanya itu kalian buka aplikasi Mendeley Desktop-nya, ya.
Ini Mendeley ini aplikasinya ada dua ya. Ada Mendeley Desktop, ada yang Mendeley Manager. Nah, kalian yang untuk citasi pakai Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop itu tampilannya seperti ini. Sudah muncul share screen-nya. Masih belum, Pak. Oke, ditunggu ya. Nggih. Sudah muncul? Nggih, Sudah, sudah, Pak. Pak. Nah, ini kan tampilan Mendeley Desktop. Ya, ini kebetulan untuk Mendeley saya kan filenya sudah banyak. Ya, jadi ini nanti cara mengisinya itu, ini kalian kalau sudah kan berarti sudah punya akun ya, punya ya. Sebelumnya itu kan harus buat Sudah, akun Pak. dulu. Ya, nah baru nanti file itu untuk mengisi tekan add di sini ujung kiri, ya. Nah itu tinggal milih seperti inilah mau mana yang mau diupload gitu ya, seperti itu. Nah, nanti setelah itu ini akan muncul di sini. Ya, file-file itu akan muncul di sini. Fungsinya apa? Ini selain sebagai nanti untuk merujuk kutipan-kutipan, ini kalau misalnya ada kejadian buruk di laptop kita, selama file itu sudah pernah diupload di Mendeley, ya, ini nggak hilang, nggak ikut hilang. File yang ada di sini ikut selamat. Nah, itu salah satu bentuk sisi lainnya. Nah, seperti itu. Ini ada yang misalnya satu, kemudian buat folder, ngupload satu folder mau diupload semua, ini pilihannya ada. Nah, oke, ketika itu semua sudah, nah kadang kalau tidak ada di sistem online di internet, ini tidak bisa, ya tidak bisa langsung terisi dengan baik. Bentar, tak pindah dulu. Lah ini ya. Ini misalnya file satu ini tak klik ya. Ini ya yang paling atas ya. Yang paling atas ketika saya klik di sini di sebelah kanan ini nanti ada pilihan di sini untuk type ya. Ketika diklik intinya adalah pilihan. Jadi file kalian itu jenis buku atau book section atau book chapter ya atau case atau komputer program lah ini nanti file kalian itu cocok yang mana ini kalian tinggal pilih ya ada jurnal ada makalah ada koran ada laporan penelitian